Shalom Bapak Ibu semua, baik yang di Rock Sidoarjo, Rock Tulungagung, dan Rock Mojokerto. Hari ini kita ada dalam sebuah renungan Komsel. Dan renungan Komsel hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yaitu sukacita. Tidak terasa kita sudah 3 bulan lebih masuki di masa-masa COVID-19 ini. Saya percaya di kondisi apapun, walaupun seberat apapun tantangan yang harus kita lalui, cuman satu kata ini yang tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan kita, yaitu sukacita. Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita sudah begitu banyak sering mendengar, bahkan sering sekali juga dikhotbahkan tentang kasih. Tapi kita melupakan hal yang ini yang sebenarnya juga sederhana. Dan saya juga sedikit bertanya, kenapa Tuhan menaruh kata sukacita setelah kasih? Kenapa enggak kelemah lembutan terlebih dahulu setelah kasih? Kenapa tidak kesabaran terlebih dahulu setelah kasih? Tapi kenapa sukacita? Dan hari ini ternyata sukacita itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di tengah kondisi yang sukar hari-hari ini. Dan firman Tuhan pun juga mengatakan, Filipi 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan saya tahu bahwa di tengah dunia yang hari-hari ini mengalami ketakutan, orang-orang dunia mengalami begitu banyak ketakutan, ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang bisnisnya habis. Saya juga mendengar begitu banyak hotel-hotel yang hari-hari ini tidak bisa berfungsi dan akhirnya dijual. Dan ini menjadi ketakutan di mana-mana. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Di tengah kondisi yang hari ini, kata-kata sukacita ini menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang sangat mahal. Sangat sulit untuk dilakukan di tengah kondisi-kondisi yang sulit. Dan kita cukup heran juga bahwa untuk mengacaukan satu dunia ini ternyata tidak memerlukan perang, tidak memerlukan nuklir. Tapi satu virus yang sebenarnya kecil itu mampu mengacaukan seluruh dunia. Dan hari-hari ini dunia menghadapi ini bersama-sama. Tapi Tuhan mau bagaimana di tengah ketakutan yang ada di mana-mana, di tengah kekhawatiran yang sedang merajalela di mana-mana, masihkah kita bisa bersukacita? Sukacita itu adalah sebuah respon dari diri kita. Keputusan kita, dan sukacita itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Suatu yang harus kita kerjakan. Keputusan kita ini untuk bersukacita dipengaruhi juga oleh cara berpikir kita. Dan sudahkah kita hari-hari ini berpikir dengan cara yang Tuhan mau? Supaya kita menghasilkan respon yang Tuhan mau, yaitu sukacita. 1 Tesalonika 5:16 katakan, bersukacitalah senantiasa. Dan manfaat dari sukacita ternyata sangat luar biasa. Hari ini saya membagikan 2 hal manfaat dari sukacita yang Alkitab catat. Manfaat dari sukacita yang pertama yaitu sukacita itu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nehemia 8 ayat 10 mengatakan bahwa the joy of the Lord is your strength. Sukacita karena Tuhan jadi perlindungan dan kekuatan kita. Nah, di tengah kondisi kita menghadapi COVID-19, kita nggak tahu, vaksinnya belum diketemukan, obatnya juga belum diketemukan. Masihkah kita bisa bersukacita? Karena sukacita itu menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin sukacita ini menjadi imun yang terbaik yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melalui hari demi hari di tengah kondisi corona yang masih merajalela. Sukacita memampukan kita untuk menanggung segala penderitaan. Mungkin hari-hari ini kita ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin hari-hari ini ada yang kita dirumahkan sehingga menerima setengah gaji. Masihkah kita tetap bisa bersukacita? Teruslah bersukacita. Bukan berpura-pura bersukacita, tapi sukacita ini menjadi sebuah keputusan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap bersukacita. Karena sukacita dari Tuhan itu yang membuat kita mampu menanggung segala penderitaan yang harus kita hadapi. Dan manfaat dari sukacita yang kedua, yaitu sukacita membuat sehat. Kita sering dengar ayat ini. Amsal 17 ayat 22 mengatakan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jelas sukacita
menjadikan hidup kita, tubuh kita menjadi sehat. Tadi saya katakan bahwa obat belum ada, vaksin pun belum ada. Tapi Tuhan sudah kasih obat yang paling mujarab di dunia ini, yaitu sukacita. Karena hati yang gembira itu jadi obat. Dan manfaatkan ini yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Kita sudah melalui waktu ini, 3 bulan lebih kita sudah melangkah dari COVID yang pertama terjadi di Indonesia hingga hari ini. Masihkah kita tetap bertahan dalam sukacita itu? Masihkah kita terus memutuskan bersukacita dalam segala keadaan apapun? Manfaat dari sukacita itu ternyata membuat tubuh kita menjadi sehat. Di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakadaan obat dan vaksin, Tuhan sudah menyediakan sukacita itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga menjadi imun yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kita bisa melalui hari demi hari, melalui segala penderitaan, melalui segala tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Dan research pun juga mengatakan bahwa ketika kita bersukacita, itu meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh kita. Itu penelitian mengatakan seperti itu. Masihkah kita mau memungkiri bahwa manfaat dari sukacita menjadi kekuatan dalam kehidupan kita? Masihkah kita mau memungkiri bahwa manfaat dari sukacita membuat tubuh kita jadi sehat? Tetap bersukacita. Dan saya percaya sukacita membuat kita mampu melalui segala perkara yang harus kita hadapi. Kita nggak tahu kapan ini semua berakhir. Tapi kita tidak boleh berhenti bersukacita, apapun keadaannya. Kita berdoa. Bapa, mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Bapa, di tengah kondisi yang mungkin secara manusia itu berat bagi kami. Di tengah dunia yang begitu menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman-Mu itu menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu jadi janji dalam setiap kehidupan kami bahwa sukacita dari Tuhan memampukan kami untuk menanggung segala perkara. Bahkan sukacita Tuhan itu menjadi obat dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tetap bersukacita dalam Tuhan. Kami tetap mau bersemangat di dalam Tuhan. Jadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah hari-hari ini, mungkin kami yang sedang lemah hari ini, tapi kami rindu kami boleh bersukacita terus. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mungkin kami jadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami yang kami temui hari-hari ini. Mungkin bagi anggota komsel kami, mungkin bagi sesama teman-teman kami dalam komsel, mungkin dalam teman-teman kami di pekerjaan, mungkin dalam lingkungan keluarga kami. Kami mau menjadi pembawa sukacita bagi setiap lingkungan kami. Sehingga mereka boleh melihat Kristus nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka, bahkan menjadi kekuatan juga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan sukacita itu tercurah dalam setiap kehidupan kami hari demi hari, untuk kami boleh melalui semuanya ini dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, yang di dalam-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati.